Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ramadhani Akmal dengan NIM H54012210056. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kointegrasi dan ECM atau Error Correction Model. Nah, berikut outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu kointegrasi dan ECM, siapa yang menemukan konsep ini, lalu kapan konsep ini digunakan, di mana konsep ini digunakan, mengapa konsep ini penting untuk dipahami, dan bagaimana cara menggunakan konsep ini. Pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kointegrasi dan ECM. Nah, kointegrasi adalah suatu kondisi ketika dua atau lebih variabel time series yang masing-masing tidak stasioner pada level, tetapi memiliki kombinasi linear yang stasioner. Ini menunjukkan adanya hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel tersebut. Nah, sementara itu, error correction model atau ECM adalah model yang dirancang untuk menangkap dinamika jangka pendek antar variabel sekaligus memperhitungkan penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Nah, ECM digunakan setelah diketahui bahwa variabel-variabel dalam model memiliki kointegrasi. Kapan konsep ini digunakan? Nah, kointegrasi dan ECM digunakan ketika semua variabel dalam analisis terbukti tidak stasioner pada level, namun stasioner pada first difference. Nah, dalam kondisi seperti ini, uji kointegrasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bersifat jangka panjang. Jika hasil uji menunjukkan adanya kointegrasi, maka ECM dapat digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep ini umumnya diterapkan pada data dengan periode panjang, seperti data bulanan atau tahunan selama minimal 10 tahun. Siapa yang menemukan konsep ini? Nah, konsep kointegrasi dan ECM pertama kali diperkenalkan oleh dua ekonom ternama, yaitu Engel dan Granger pada tahun 1987. Mereka mengembangkan metode ini untuk mengatasi kelemahan regresi biasa ketika digunakan pada data runtun waktu atau time series yang tidak stasioner. Melalui pendekatan ini, mereka menunjukkan bahwa meskipun data secara individual tidak stasioner, kombinasi linear dari data tersebut bisa menjadi stasioner, dan ini menjadi dasar bagi analisis hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi. Di mana konsep ini digunakan? Konsep ini dapat digunakan dalam bidang ekonomi dan keuangan, khususnya dalam studi yang melibatkan data time series. Contohnya termasuk analisis hubungan antara inflasi dan suku bunga, nilai tukar dan ekspor, atau pendapatan nasional dan konsumsi. Nah, metode ini juga digunakan dalam penelitian akademik maupun aplikasi praktis oleh lembaga keuangan, bank sentral, dan institusi riset ekonomi untuk memahami pola hubungan jangka panjang antara indikator ekonomi. Lalu bisa juga di ekonomi makro, pasar keuangan, dan juga penelitian kuantitatif. Mengapa kita perlu memahami konsep ini? Nah, pentingnya kointegrasi dan ECM terletak pada kemampuannya dalam menghindari hasil regresi palsu atau spurious regression, yaitu hasil yang tampak signifikan padahal sebenarnya tidak memiliki hubungan ekonomi yang nyata. Dengan kointegrasi, kita bisa memastikan adanya hubungan jangka panjang yang sah antar variabel, sedangkan ECM memungkinkan kita memahami bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi dalam jangka pendek sambil tetap menjaga konsistensi terhadap hubungan jangka panjang yang telah ditetapkan. Model ini juga menjelaskan kecepatan penyesuaian kembali ke titik keseimbangan setelah terjadi gangguan dalam sistem ekonomi. Bagaimana cara menggunakan kointegrasi di ECM? Nah, langkah langkah-langkahnya yaitu menguji stasioneritas semua variabel menggunakan uji akar unit. Contohnya seperti ADF test. Jika semua variabel hanya stasioner pada first difference, maka perlu dilakukan uji kointegrasi dengan cara meregresikan variabel-variabel pada level dan mengambil residualnya. Nah, residual tersebut kemudian diuji kembali apakah stasioner. Jika stasioner, maka model dapat dilanjutkan ke tahap pembentukan ECM. Model ECM kemudian dibentuk dengan memasukkan variabel-variabel dalam bentuk perubahan difference
perubahan atau difference untuk menangkap efek jangka pendek dan residual -1 sebagai error correction term atau ECT untuk menangkap hubungan jangka panjang. ECM juga harus diuji melalui uji asumsi klasik agar model yang dihasilkan valid dan dapat diinterpretasikan secara ekonomis. Sekian penjelasan materi terkait kointegrasi dan ECM, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan melakukan demo uji kointegrasi dan ECM di aplikasi RStudio. Baik, kita sudah di aplikasi RStudio-nya. Langkah pertama kita perlu menginstal beberapa package yang diperlukan. Ada Read Excel, T-Series, Urca, dan DNLM. Nah, package-package ini gunanya untuk membaca data Excel, uji stasionaritas, uji kointegrasi, dan regresi dinamis. Boleh langsung kita run ini semua. Nah, semua package sudah berhasil kita install. Langkah selanjutnya kita akan mencentang package-package tersebut. Boleh ketik library, lalu masukkan package yang tadi kita masukkan untuk diinstal ya. Boleh langsung kita run. Nah, di sini semua package sudah tercentang. Selanjutnya kita akan mengimport data. Boleh ke file, import dataset from Excel. Kita langsung browse saja. Masukkan datanya. Jangan lupa name-nya itu diubah. Kalau saya ubah jadi data saja agar lebih mudah. Lalu semua variabel diubah jadi numerik agar nantinya terbaca oleh RStudio juga. Oke, semua variabel sudah terubah jadi numerik. Boleh langsung kita import. Data sudah terimport ke RStudio. Langkah selanjutnya kita akan memastikan kembali apakah data sudah terdetek atau belum. Boleh ketik head dalam kurung data, langsung run. Nah, di sini datanya sudah terbaca ya. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan variabel time series dalam data tersebut. Boleh ketik semua variabel ini. Lalu di sini TS menandakan time series, lalu data GDP start sama dengan C dalam kurung ini tahun dimulainya data yaitu tahun 1986. Untuk frekuensinya itu 12 karena data ini adalah data tahunan. Data tahunan. Boleh langsung kita run. Nah, variabel time series sudah masuk ke dalam data. Langkah selanjutnya kita akan melakukan stasionaritas data. Boleh ketik KDF titik tes, lalu masukkan variabel yang akan distasionerkan. Akan dicek stasionaritasnya. Boleh langsung kita run. Nah, di sini dapat kita lihat untuk semua variabelnya. Pertama GDP, p-value-nya itu masih lebih besar dari 0,05 ya, jadi belum stasioner. Kurs juga sama, belum stasioner. GFCF juga belum stasioner. LIR juga belum stasioner. INF belum stasioner. TR belum stasioner. Trade belum stasioner. AK belum stasioner. Dan IVA belum stasioner. Langkah selanjutnya kita akan melakukan differencing. Nah, pertama-tama kita akan melakukan cost difference terlebih dahulu. Boleh ketik di depannya itu D, lalu masukkan variabel yang akan di differencing, lalu ketik diff dalam kurung variabel yang akan di differencing. Boleh langsung kita run aja ini semua. Lalu kita cek. Di sini kita cek stasionaritas datanya di tingkat cost difference.
Setelah dilakukan differencing, data dekurs juga masih lebih besar ya dari 0,05 berstasioner. GFCF juga lebih besar dari 0,05, LIR juga lebih besar dari 0,05, tapi di sini INF sudah lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi sudah stasioner. Lalu untuk TR lebih besar dari 0,05, terus juga lebih besar, AK sudah lebih besar, dan IVA sudah lebih besar. Karena di ECM ini data variabelnya itu perlu di first difference semua, maka dari itu kita akan menggunakan data yang first difference ini, model yang first difference. Maka selanjutnya kita akan melakukan regresi kointegrasi ini untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak pada variabel antar variabel tersebut. Boleh ketik regresi kointegrasi LM, lalu masukkan variabel-variabelnya, GDP, lalu kurs plus GFCF, LIR, INF, TR plus trade plus AK plus IVA, lalu di summary. Lalu langsung run. Berdasarkan model yang ada, dapat kita lihat ya, yang memiliki hubungan jangka panjang itu hanya GFCF, TR, trade, dan IVA. Bisa dilihat dari bintang-bintangnya ini. Dan maka dari itu kesimpulannya variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap GDP dalam jangka panjang adalah hanya GFCF, TR, trade, dan IVA. Nah, di sini variabel kurs sebenarnya signifikan tapi di tingkat 10%. Ini juga bisa dipertimbangkan relevansinya. Tapi untuk variabel selebihnya seperti LIR, INF, dan apa itu tidak signifikan. Langkah selanjutnya, kita akan menguji residualnya, uji stasioner dari residual model kointegrasinya. Boleh masukkan residual, lalu rumus ini, lalu di bawahnya ADF test residual. Boleh langsung kita run. Dari sini dapat kita lihat hasil dari stasioneritasnya. Nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 ya, maka pada tingkat signifikansi 5% kita menolak 0, yang artinya residual bersifat stasioner. Nah, maka dari itu terdapat hubungan kointegrasi antar variabel-variabel dalam regresi tersebut. Selanjutnya kita akan melihat model dari ECM-nya, estimasi error correction modelnya. Boleh masukin ECM model, pakai regresi dinamis, lalu ini DGDP, dekurs, makanya yang first difference. Boleh langsung kita run. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nilai dari ECM modelnya, variabel yang signifikan mempengaruhi GDP itu ada inflasi, ada LIR juga ya. Lalu ada juga angka angkatan kerja. Ini dapat dilihat dari p-value-nya. P-value yang lebih kecil dari 0,05. Di sini juga ada tandanya, ada bintang, titik, dan titik. Maka dari itu, dan untuk leg residualnya itu 0,4655. Yang artinya ini bisa berarti tidak ada masalah untuk korelasi residual yang kuat setelah menambahkan leg residual.
Nah, di sini ya hasil dari ACM modelnya hanya INF, LIR, dan AK yang punya signifikansi terhadap pengaruh terhadap GDP. Langkah selanjutnya kita akan menguji uji asumsi klasik. Ada beberapa uji. Uji pertama itu uji normalitas. Boleh ketik Sapiro tes dalam kurung S2. Boleh langsung kita. Nah, untuk nilainya itu karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0, yang artinya residual berdistribusi normal. Nah, uji normalitasnya itu lolos. Langkah selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas atau VIV. Kita perlu mencentang package car. Boleh langsung kita run. Nah, package-nya sudah tercentang. Lalu kita analisis nilai VIV-nya. Langsung kita run. Nah, di sini untuk nilai VIV-nya sendiri, terdapat 3 variabel yang tinggi ya. VIV-nya itu ada LDGDP, ada LDGFCF, lalu ada juga LDINF. Nah, model ini sebenarnya mengalami masalah multikolinearitas pada beberapa variabel. Nah, agar multikolinearitas itu bisa teratasi, mungkin bisa mempertimbangkan penghapusan atau penggabungan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, untuk multikolinearitas ini masih belum lolos sebenarnya ya. Coba kita uji asumsi yang lain, yaitu uji heteroskedastisitas. Boleh kita centang dulu package LM-test, kita run. Nah, LM-test sudah tercentang. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitasnya. Boleh masukin DP-test, DMLM, DGDP, makanya yang first difference ya. Lalu masukkan variabel-variabelnya. Boleh langsung di-run. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nilai p-value-nya itu 0,3421, lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dikatakan model ini tidak ada heteroskedastisitasnya. Nah, untuk uji heteroskedastisitasnya itu lolos. Lanjut ya terakhir, uji asumsi klasik terakhir yaitu uji autokorelasi. Boleh masukkan rumus PW test, dinel M, masukin juga model yang sama. Boleh langsung kita run. Nah, untuk nilai DW-nya sendiri itu sama dengan nilai DW-nya itu nilainya mendekati 2 ya. Ini menunjukkan tidak ada autokorelasi. Dan p-value-nya juga lebih besar dari 0,05 yang artinya kita tidak menolak H0. Maka dari itu, uji autokorelasi ini lolos. Nah, dari semua uji asumsi klasik itu hanya satu ya, yaitu uji multikolinearitas. Mungkin karena hanya multikolinearitas saja yang tidak lolos atau tidak berhasil gitu, mungkin bisa mempertimbangkan beberapa hal seperti menghapus variabel yang redundan, lalu bisa juga melakukan PCA atau pendekatan lainnya. Seperti itu. Sekian demo uji kointegrasi dan ECM di aplikasi RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.